Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Bapak Kris Ade Sudiono, Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau HTI. Pak Kris, mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan juga selama ini di tahun 2021. Sejauh mana ini menjadi sebuah dampak yang menurut teman-teman operator jalan tol menjadi dampak yang masih dapat ditolerir lah? Ya, itu yang selalu kita sebutkan, karena perspektif bisnis jalan tol ini jangka panjang, tentu eventual yang terjadi selama periode bisnis tersebut adalah hal-hal yang dimitigasi sebagai resiko bisnis. Yang menjadi harapan kita dan mungkin harapan semua pemirsa adalah pandemi ini segera berakhir, sehingga kegiatan masyarakat, kegiatan ekonomi akan kembali normal, dan itu akan menjadi driver utama untuk tadi memenuhi rencana bisnis jangka panjang yang disusun oleh teman-teman operator jalan tol. Jadi kembali lagi, lebaran, arus mudik, pelarangan arus mudik, lalu pandemi ini adalah event-event yang memang situasional, ya, dan kita berharap bisa menyelesaikannya sesegera mungkin. Rasanya teman-teman operator jalan tol dan pemerintah berada di dalam garis yang sama. Nah, itulah sebabnya kami menjadi pendukung ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik dengan pembatasan lalu lintas yang dilakukan baik di jalan tol maupun di jalan nasional. Ya, Pak Kris, mengenai arus kendaraan logistik sejauh ini seperti apa? Selama arus persiapan lebaran atau selama pemberlakuan kebijakan larangan mudik, memang dominasi utama lalu lintas di jalan tol adalah kendaraan logistik. Kendaraan logistik tidak mendapatkan pelarangan bertransportasi. Demikian juga untuk kendaraan-kendaraan yang dikecualikan. Nah, dominasi saat ini terutama untuk jalan tol konektivitas adalah kendaraan atau arus logistik. Mengingat tadi persiapan lebaran di mana kegiatan ekonomi juga meningkat, kendaraan logistik ini juga cenderung meningkat di periode larangan mudik saat ini sebelum lebaran, dan biasanya nanti akan berlanjut setelah lebaran. Mudah-mudahan ini mengobati yang saya sebut tadi, periode mudik lebaran itu biasanya kita sebut sebagai eventual windfall yang dirasakan oleh pengusaha ataupun operator jalan tol. Yeah. Tetapi karena adanya pembatasan, eventual windfall itu tidak terjadi. Dan masyarakat cenderung tadi membagi rencana perjalanannya sebelum pembatasan, selama pembatasan maupun setelah pembatasan dengan cara bijaksana. Nah, inilah sebabnya operator jalan tol berkomitmen, walaupun ada larangan mudik, semua jalan tol kita beroperasi normal. Dan seluruh petugas kita siap siaga di lapangan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Ya, masih ada 11 bulan lainnya untuk mengkompensasi eventual windfall yang kemudian tidak terjadi akibat pelarangan mudik ini ya, Pak Kris ya. Ya. Baik. Ya, Oke, ya. Mengenai optimisme lah untuk proyeksi pemulihan di tahun 2021 seperti apa, khususnya ini dilihat dari pendapatan dari tarif kendaraan yang kemudian masuk ke jalan tol dan dilihat dari perluasan dan juga pembangunan jalan tol, seperti apa proyeksinya Pak Kris? Nah, terkait kebijakan jangka panjang, saya selalu mengatakan bahwa semua kepentingan untuk saling bahu-membahu menjaga iklim investasi. Kalaupun ada dinamika di periode long term horizon bisnis infrastruktur ini, seyogyanya semua pihak tetap menganer perjanjian dan peraturan maupun hal-hal yang menjadi dasar model bisnis di infrastruktur ini. Kita mendapatkan data bahwa even selama pandemi ini terjadi, proses pembangunan jalan tol masih tetap berjalan. Harapan kita di tahun 2021 ini mungkin ada sekitar 410
km akan kembali in operation, menambah jalan tol yang sudah beroperasi sebelumnya. Ini harusnya ini lebih bagus daripada kinerja di 2020 yang lalu, di mana tahun 2020 yang lalu kita menambah in operation hanya 258 km jalan terbangun baru. Nah, ini dari aspek pembangunan atau penambahan ruas jalan tol baru yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, dalam hal jalan tol yang sudah beroperasi, memang di tahun 2021 berharap kita bisa mengoperasikan hampir 2.000 atau 2.700 km in operation, baik yang lama maupun yang baru. Nah, kondisi ini sebenarnya memberikan sebuah semangat baru bagi pelaku industri jalan tol untuk terus bersama pemerintah, bersama regulator mengejar meningkatkan kinerja baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi operasinya. Baik. Yang kembali yang perlu dijaga adalah iklim investasinya. Harapan saya kepastian usaha model bisnis yang sudah disepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ini tetap akan dijaga bersama-sama baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi operator jalan tolnya. Baik. Jangan sampai karena ada situasi tadi eventual karena kebijakan larangan mudik dan sebagainya akhirnya tadi menghancurkan sebuah tata kelola dan komitmen bisnis yang harus di-honor oleh masing-masing pihak. Ya, Mungkin itu yang perlu kita jaga bersama. Baik. Ya, kita doakan yang terbaik terkait dengan target-target ataupun optimisme ke depan, Pak Kris, bagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur jalan tol adalah urat nadi dari perekonomian Indonesia dan ketika memang pertumbuhannya juga akan positif, ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih Pak Kris sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Pak Kris. Ya, sehat selalu juga untuk pemirsa semua. Selamat Sampai jumpa. Hari Raya Idul Fitri. Ya. Mohon maaf lahir dan batin Pak Kris. Baik, pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Dan jangan lupa sayangi dan lindungi keluarga Anda dengan tidak melaksanakan mudik lebaran kali ini. Meski tidak bertemu, namun kita masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual. Saya Wiki Ardian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.